Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sampai pada perenungan bulan Kitab Suci Nasional yang keempat dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Kita akan mendalami dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 21. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan yang keempat ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih cocok dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini karena pandemi. Sebagian besar umat Katolik bisa jadi mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian pula hal dengan jemaat di Laodikia. Dalam kitab Wahyu yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Melalui surat ini kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu yang Kau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman, agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan
ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita renungkan kitab Wahyu ini. Yesus menyebut dirinya dengan gelar Amin, saksi yang setia dan benar. Kata Amin merupakan kata standar yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Dengan menyebut dirinya Amin, saksi yang setia dan benar, Tuhan Yesus menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar, serta dapat dipercaya dan diandalkan. Orang tidak perlu lagi berusaha mencari kebenaran yang lain, sebab kebenaran sudah ada di dalam Dia, dan segala kebijaksanaan dan pengetahuan tersembunyi dalam dirinya. Sebutan dan gelar ini juga berakibat bahwa di hadapan Yesus, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi secara jujur, serta memperlihatkan keinginan yang serius dan tulus untuk mengubah hidup dari yang suam-suam kuku menjadi hidup yang penuh semangat. Nah, jemaat Laodikia dicela oleh Yesus karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri. Kurangnya semangat rohani itu digambarkan dengan ungkapan suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin. Mereka tidak menjalani hidup sebagai pengikutnya secara total dan disiplin, sebab semangat hidup rohani mereka hanya suam-suam kuku. Dengan celaan ini, Tuhan Yesus menginginkan agar mereka menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Itu sebabnya Yesus digambarkan secara ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang setengah-setengah. Semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia disebabkan karena mereka merasa mampu mencukupi diri sendiri dan cepat puas diri dengan harta dan kekayaan yang mereka punyai. Mereka merasa hidupnya akan terjamin. Nah, di sini tampak ada kontras yang sungguh tajam antara pernyataan jemaat dan kenyataan yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya
bahwa kekayaan itu memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu, mereka tidak pernah berhenti berusaha untuk menumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan, sehingga mereka menginginkan lebih lagi. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah dengan tegas. Relakan hatimu dan bertobatlah. Relakan hati adalah suatu perintah agar semangat atau bernyala-nyala dalam semangat. Dengan kata-kata ini, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas yang setengah-setengah atau suam-suam kuku. Mereka diminta untuk merelakan diri, dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Kata bertobatlah tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lampau menuju masa yang sekarang atau masa depan, tapi juga untuk mengubah cara berpikir. Orang perlu mengakui kesalahan di masa lalu atau sekarang, setelah itu memiliki niat, rencana, dan strategi yang tepat untuk memperbaikinya di masa depan. Perubahan sikap dan perilaku harus didasari oleh perubahan cara berpikir dan cara pandang. Dengan kedua perintah ini, umat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga dialami oleh kita sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Jemaat di Laodikia diliputi oleh semangat nafsu serakah akan harta dan kekayaan, sehingga mengikis iman mereka menjadi iman yang setengah-setengah atau suam-suam kuku. Bagi kita semua yang di masa pandemi ini, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita juga membanggakan akan harta dan kekayaan kita, atau justru kita juga bersemangat di dalam hidup menggereja? Kita merasakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, hidup kita mengalami kemunduran dalam hidup rohani. Kita sering menyalahkan pihak gereja yang melarang umatnya untuk pergi ke gereja. Padahal gereja mengatur itu semua untuk keselamatan kita. Kita merasa dinomor duakan karena kita mengikuti misa live streaming, sehingga kita hanya bisa menerima komuni suci secara rohani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini yang mulai reda, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita. Kita bertobat bila mana di masa pandemi kita kurang bergairah, kita kurang bersemangat dalam hidup beriman, kita memiliki semangat suam-suam kuku. Marilah mulai sekarang kita menggerakkan hati, budi, pikiran kita, terlebih rohani kita, untuk semakin memuliakan nama Tuhan, sehingga iman kita semakin mendalam,
iman kita semakin kuat, sehingga kita dapat mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat pada pandemi ini dengan penuh sukacita dan semangat menyala-nyala. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang, dahulu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.